Halo, saya Aziza Nuzul, mahasiswa semester 7 di Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang melaksanakan program praktik kependidikan di Karanganyar. Hari ini saya akan mengajar bahasa Indonesia menggunakan kurikulum 2013 dengan materi teks cerita pendek kompetensi dasar 3.5. Ikut masuk kelas yuk!
Apakah mengandung unsur mistis? Bisa jadi. Bisa jadi. Apa lagi? Khayal, imajinasi. Apa ya? Ada lagi? Apa? Perekaan atau imajinasi atau karangan atau fiksi ya? Ada lagi? Apakah teks cerita pendek itu setebal buku bahasa Indonesia ini? Tidak. Apakah setebal buku ini? Tidak juga. Maka teks cerita pendek yang seperti apa? Ada yang tahu? Apakah butuh waktu berbulan-bulan untuk membaca satu teks cerita pendek? Tidak. Lalu butuh waktu berapa lama? Beberapa menit, sebentar. Lalu apakah mengandung amanat? Ya. Apa lagi? Ada yang tahu? Tokohnya bagaimana? Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Ada lagi? Udah. Ayo kita cek ya. Tolong dibacakan. Kompetensi dasar 3.5 identifikasi untuk membangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang membaca atau mendengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 mengemukakan pengertian teks cerita pendek yang dibaca atau mendengar. 3.5.2 menelaah ciri-ciri teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, mau Mbak dibaca? Bagi yang paling berharga di dunia adalah menuju masa kini, belajar dari masa lalu, dan merencanakan masa depan. Ya, terima kasih. Coba kita cek pengetahuan kalian tentang teks cerita pendek. Ayo, siapa yang mau baca? Iya, silakan. Dari Kamus Besar itu. Iya. Kamus Besar Bahasa Indonesia 5. Kisah pendek dalam kurang dari 10.000 kata. Film yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 dan JS Badudu ini menyoroti tentang tokoh. Di sini hanya berpusat pada satu tokoh saja. Paham? Jadi kalau ada teks cerita pendek itu hanya menceritakan satu tokoh biasanya, menimbulkan kesan tunggal atau kesan yang dominan. Kalau misalnya novel itu kan ada banyak tokohnya. Biasanya pengarang menceritakan tokoh ini ceritanya atau latar belakangnya seperti apa, tokoh yang B seperti apa. Tapi kalau untuk yang teks cerita pendek lebih merujuk ke satu tokoh saja. Selanjutnya, kita saja sedikit sekali amanat. Coba dibaca. Kita saja sedikit sekali amanat. Apa itu? Fikta, fiksi, bersifat fiksi atau rekaan atau khayalan atau tidak berdasarkan kenyataan. Nah, kalau teks cerita pendek itu berdasarkan fiksi atau bersifat fiksi, tidak berdasarkan kenyataan. Kalau misalnya suatu teks cerita pendek itu berdasarkan kenyataan, misalnya pernah dengar Lumpur Lapindo? Misalnya suatu teks cerita pendek itu terinspirasi dari kejadian Lumpur Lapindo. Itu kan kejadian nyata. Kalau mau dibuat teks cerita pendek, maka namanya, tempatnya itu bisa diubah agar tetap bersifat fiksi. Kemudian mengandung apa itu? Kurang dari 10.000 kata. Mengandung kurang dari 10.000 kata. Karena mengandung kurang dari 10.000 kata, maka dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Tidak sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan seperti membaca novel ya. Kemudian memiliki apa? Alur atau jalan cerita. Ya. Selanjutnya
Selanjutnya, terakhir, mengandung pesan moral atau amanat. Coba, kita saja sedikit sekali amanat. Ciri-cirinya ada apa aja tadi? Bersifat fiksi, kemudian mengandung kurang dari 10.000 kata, kemudian saja apa tadi? Satu jalan cerita, kemudian sedikit tokoh, sekali dapat sekali duduk, kemudian mengandung amanat. Paham ya? Sekarang kalian berkelompok mengerjakan teks yang sudah ibu bagikan ya. Silakan dibaca teksnya, kemudian ini soalnya kalian kerjakan selama 20 menit ya. Silakan dikerjakan dulu secara berkelompok. Jawabannya ditulis di satu lembar jawab saja. Satu kelompok, satu lembar jawab, diberi keterangan nama anggota, nomor urut dan kelas. Paham? Paham? Kalau tidak,